Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Tia Setia. Tia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Di sini selalu hadir orang-orang jadi partisipan itu punya pengalaman mistis. Entah itu dia melihat sesuatu yang gaib atau mungkin punya jimat, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah, waktu masih kecil sih. Umur berapa waktu itu? Lupa, nggak tahu sesudah sekolah atau belum sekolah. Yang jelas kejadian itu aku masih ingat sampai sekarang. Di mana tuh? Dulu di rumah nenek sih. Aku kan tinggal dulu di rumah nenek. Jadi di rumah nenek itu pas pukul 8, keluargaku belum pulang kerja. Di rumah cuma ada aku sama mama aku, kebetulan berdua. Waktu itu mamaku lagi ambil air wudhu dan aku di kamar sendiri. Kebetulan kamarku sama kamar saudaraku tuh kayak nyatu gitu. Ada jendelanya yang bisa tembus. Kebetulan si kamar saudara aku itu mati lampu dan aku lagi tiduran di jendela di bawah situ. Tiba-tiba ada yang nongol gitu. Apa yang nongol? Nggak tahu, pokoknya apa ya? Bukan pocong atau bukan apa, pokoknya kayak matanya gede. Oh, ada wujudnya gitu? Ada wujudnya. Aku sampai sekarang pun aku masih tahu bentuknya kayak gimana. Terus? Itu setibanya mamaku ke atas, mau sholat kan, sholat isya. Aku nggak langsung cerita sama mamaku. Sehabis sholat, mamaku kan ngaji. Terus kan kalau dulu tuh Quran tuh kayak ada gambar apa ya? Kayak gambar jin, gambar setan kayak gitu kan di Quran. Suka ada gambarnya kayak gitu. Terus aku nanya ke mamaku, "Mah, tadi aku lihat ini," aku bilang gitu kan. Terus mamaku kayak nggak ngegubris. Di mana? Di jendela, aku bilang kayak gitu. Oh yaudah biarin aja, kita ngaji aja. Abis itu pernah muncul lagi? Enggak. Sampai sekarang nggak pernah ngelihat hal yang seperti itu lagi? Nggak pernah. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak ngelihat yang seperti itu ya. Jangan. Iya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi emosional begitu dia memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anang. Selamat malam Mas Anang. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya saat ini sebagai driver online. Apa yang mau Mas Anang ceritakan pada kami? Saya dulu pernah mengambil atau meminta jimat kepada orang di suatu tempat di Tasikmalaya. Sekitar 12 tahun atau 15 tahun yang lalu. Waktu itu untuk apa ya minta jimat itu? Saya ngambil jimat itu untuk pemanis dan untuk melancarkan usaha. Oke, setelah itu? Setelah itu kan datang ke sana? Datang ke sana. Setelah saya datang ke sana, menginap semalam, dan saat itu diberi saya suatu jimat. Jimat saya dapatkan, saya pulang, namun saya ada pantangannya. Apa itu? Pantangannya jangan berzina, judi, dan lain-lain. Tapi saya ada yang saya langgar pantangannya. Apa? Berzina. Jadi setelah saya langgar pantangannya itu hidup saya nggak karuan. Oke, setelah dilanggar nggak tenangnya seperti Setelah apa? dilanggar itu saya bawaannya kursang. Jiwa saya itu gersang, emosian, dan gampang ingin ribut sekali Mas sama orang.
segampang apa sih, kan manusia wajar ya kalau punya emosi gitu? Ya, saya begini Mas, kalau kita sering ngobrol sama teman kan, kalau teman tuh rasanya gimana ya, kalau dia ngobrol bicara agak tinggi atau nggak sesuai dengan prinsip saya selalu berdebat, ya kan? Berdebat, itu temperamen saya naik gitu. Oh, Jadi perasaan itu ingin ribut, ingin menggampar atau menabok dia. Dan bahkan saya ke anak juga sampai-sampai begitu Mas, ke anak dan istri. Begitu juga ke orang tua. Kalau orang tua saya misalnya nggak sesuai dengan saya selalu marah. Padahal setelah itu saya sadar, kok orang tua saya begitu gitu. oke. Iya. Dan menurut Anda itu ada hubungannya dengan jimat yang dipunya? Betul Mas. Waktu mendapatkan jimat itu ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? Ritual itu nggak ada Mas, cuman itu pantangannya aja. Cuman diterima gitu aja? Diterima. Jadi kalau malam Jumat atau malam apa itu ya bakar-bakaran bisa, kalau kita bakar menyan. Oke. Sekarang jimatnya masih disimpan? Masih Mas. Dan datangnya nggak cuma ke satu tempat ya? Nggak satu tempat, cuman 2 tempat. Teman satu tempat itu jimat yang saya yakinin jimatnya ada aura negatifnya. Kenapa bisa yakin ke sana? Karena kalau saya pakai jimat itu aura saya itu gelap, perasaan saya itu bukan saya lagi. Gitu. Jadi bukan saya lagi. Bawaannya Bawaannya emosian? Emosian. Bahkan saya kalau pikiran lagi kalut tuh ada bisikan. Apa bisikannya? Seumpama saya kan kalut Mas, masalah apa, ekonomi atau gimana kan. Saking kalutnya saya tuh, udah tabrak aja mobilnya, mati aja gitu. Oke. Itu bisikan Mas. Terakhir ini Mas, nggak berapa lama ini. Oke. Tujuan Pak Anang datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa sebenarnya Pak? Saya datang kemari tujuannya untuk, pertama saya ingin tahu apa sebenarnya yang ada di jimat di badan saya ini dan apa yang ada di badan saya ini. Baik, kami akan ajak Pak Anang untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anang tinggal di rumah bernomor 150. Terlahir tanggal 11 November 1976. Sosok yang sangat optimis, namun tidak bisa menahan hasrat keinginannya. Nafsunya membuat Anang terjebak dalam kemelut dunia gaib dan membuat dia kehilangan apapun yang dimilikinya. Saya melihat sosok Anang memiliki penunggu gaib. Sosok iblis bertanduk panjang dan bertelinga panjang. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Anang pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Anang terlahir tanggal 11 bulan 11 1976 dan bernomor rumah 150. Anang memiliki jimat yang tujuannya untuk memperlancar usaha waktu itu. Tapi ada pantangan yang dilanggar, yaitu tidak boleh zina ya. Dan setelah saat itu hidupnya berubah drastis, jadi rezeki yang seret, lalu kemudian emosional, bawaannya temperamen, lalu sama anak dan istri juga termasuk ke orang tua, bawaannya marah-marah terus. Betul. Dan malam hari ini ingin lepas dari pengaruh semuanya. Betul Mas. Oke. Tapi memang ya saya lihat Anang, pas Anang sebelumnya saya ngerasa memang dilihat dari perasaan saya dan tubuhnya yang dibalik seperti kebapaan, tapi saya merasa lihat ada darah di Mas Anang. Kamu telah melakukan satu tindakan kriminal ya Mas Anang dulu, pembacokan dan penusukan terhadap seseorang. Betul Mas. Saya boleh tahu nggak itu kenapa ditusuk? Itu dulu yang saya ingin tahu. Betul Mas. Benar kan? Benar.
Gimana kejadiannya Mas Anang? Itu dulu Mas, di tempat saya tinggal dulu kan sepele masalahnya. Tapi saya berharap Mas Anang rela saya bongkar semuanya di sini. Tapi atas kejujuran kamu. Tapi saya tidak mau membuat kamu menjadi gemeteran juga di sini. Saya lihat tangan kamu tiba-tiba gemeteran dan suara kamu jadi bergetar. Iya, Saya betul. tidak bermaksud menghakimi, tapi saya pengen dengar kisah yang waktu itu. Ya, Kenapa sih bisa ditusuk sampai berdarah dan meninggal? saya begini Mas. Saya dulu kan, jiwa saya kan orangnya damai ya, baik. Oke. Tapi apa yang saya hadapin itu ternyata orang sebaliknya jahat sama saya. Bahkan saya berkata sopan, baik. Dan dia tidak mengerti, ya kan? Nah, dan tidak mengerti itu dia emosi, memarahi saya sampai melempar suatu benda ke saya. Apa itu bendanya? Kunci benda tumpul Mas. Kunci roda lah gitu. Kunci motor, Iya. kunci 10, 12 Iya. gitu. Oke. Nah, saya tadi udah ngomongnya baik-baik dan bicara sopan, ternyata dia kasar ke saya kan. Jadi entah kenapa, secara tiba-tiba saya tuh pikiran saya berubah. Saya ambil pisau di rumah yang saya dulu punya pisau namanya pisau sangkur. Pisau sangkur. Iya. Jadi saya ambil, saya kasih uang yang saya kasih uang ke dia, langsung saya tusuk. Langsung Kalau- meninggal di tempat. Kalau tidak dipisahkan orang itu saat itu meninggal orang itu. Tapi Tapi nggak sampai meninggal ya. kamu yakin nggak sampai meninggal ya? Enggak. Mas Anang, dia sudah meninggal. Karena saya taunya dari arwah yang di belakang kamu itu yang menceritakan semuanya. Dan arwah gentayangan ini menceritakan bahwa dia pernah ditusuk Mas Anang. Oh itu korbannya yang ada di Iya. belakang anak. Ternyata kamu bilang tidak meninggal, tapi tahun-tahun setelah lanjutannya, ternyata dia meninggal. Dan menyisakan dendam dan perasaan kayak nggak terima. Kenapa sih kamu tusuk aku pada waktu itu? Gitu. Itu yang saya rasain. Karena saya diceritain dia. Tuh, yang ada di sebelahnya. Kamu mau sebutin nama aslinya, dia? Gak usah Mas. Anda kenal kan? Kenal, cuman namanya saya tidak kenal. Jujur boleh saya kasih tahu ya. Iyalah. Kamu udah Saya dulu kan di bengkel. Heeh. Di bengkel tuh saya nambal ban. Jadi orang yang saya tusuk tuh ya korban yang nambal ban itu. Pelanggan? Bukan pelanggan. Jadi saya waktu itu posisinya ban saya kempes. Oh, Bocor. tukang tambal bannya? Iya, yang saya tusuk. Karena dia bersikap kasar terhadap saya. Emang si Anang ini, Mas Anang, memang gampang tersulut emosi ya. Saya ngelihat ada bentuk aneh juga di kepala saya, bahwa ada semacam ya ini setan bertanduk, kemudian mukanya hancur juga, tengkorak juga. Mas Anang ini memang harus dimusnahkan deh, benda-benda jimatnya juga, dan temperamennya diturunin. Iya. Itu yang Temperamen saya bahaya. kalau pakai jimat ini bukan main auranya. Tapi jimat itu disimpan aja atau ada di rumah tuh dimandiin segala, ada ritual semacam itu? Enggak. Ritualnya enggak ada, Disimpan Mas. aja? Disimpan aja. Jadi kalau saya pakai itu Mas sangat itu energinya. Dipakai? Kuat kalau saya pakai. Jadi kalau saya bawa-bawa jimat itu bawaannya kalau kita ada aja orang yang berbicara yang Enggak. yang enggak sesuai dengan logika saya, itu saya pengen ribut. Pengen berantem gitu. Tapi saya yakin kamu bercerita ini, Mas Anang ngerasa menyesal setengah mati, ya kan? Saya ngerasa kok Mas Anang ketika menceritakan semua ini dan ditemani sama arwah gentayangannya si itu, menyesal banget, pengen berubah menjadi lebih baik gitu loh. Dan saya ngerasa ini juga pengaruh dari jimatnya, karena nggak bisa kontrol
Dan dia juga dipengaruhi oleh jimatnya, akhirnya berubah temperamennya. Udah temperamen tinggi, ditambahin energi negatif lagi. Jadi makin Makin parah. tinggi. Iya. Boleh nggak saya lihat jimatnya? Boleh mas. Ada namanya jimatnya? Jimatnya nggak ada nama mas. Jimatnya apa bentuknya? Boleh dibuka? Ini selalu dibawa-bawa gitu? Enggak mas, kalau sekarang ini udah nggak saya bawa mas, bawaannya Oh, udah Emosi. lama nggak dibawa Iya. ya karena bawaan terlalu emosinya, emosi. iya bawaannya panas mas. Anak istri tahu nih Anda punya barang-barang ini, Mas Anang? Kalau istri saya mungkin tahu, teman dia secara langsung nggak mengatakan pada saya. Oke. Teman Boleh dia, kita lihat? Ini mas, ini yang energi yang kuat banget Tuh, ini. kamu gemeteran tangannya Iya, ketika megang ini. Coba kamu deketin lagi, Mas Anang. ini gemeteran. Saya nggak dibikin-bikin nih. Iya, Iya. saya tahu. Nggak Itu- dibikin-bikin ini. Kenapa Roy kayak gitu? Karena energinya saking negatif, kemudian si Anang juga tuh. Saya nggak dibikin-bikin ini. Ini memang gemeteran gini. Ya, Itu ini isinya yang- apa ya Mas Anang? Hah? Isinya apa? Bongkar deh, Mas Anang. Ah, Coba buka. nggak tahu mas. Saya nggak berani bongkar. Coba bongkar sekarang, saya jamin aman. Saya nggak berani mas. Tapi udah dijamin aman kok. Dijamin aman. Saya nggak berani. Diangkat deh, coba. Tapi makanya orangnya udah meninggal, paranormalnya udah meninggal. Tempat minta jimat ini. Iya, orangnya udah meninggal. Yang di Tasik itu. Iya. Coba lihat, dikasih tahu kamera biar kita tahu sebenarnya bentuknya seperti apa sih. Oke, itu satu. Isinya tuh kertas, tulisan, atau kain, atau apa? Kalau yang ini nggak seberapa mas. Kalau yang ini yang parah yang kalau saya bawa. Kalau saya menorehkan satu coretan ataupun saya ngerasain jimatnya negatif sih. Iya memang kalau saya bawa ini, yang ini, tuh bawaannya panas banget ini energinya. Kalau saya bawa yang ini, bawaannya pengen berantem ribut di luaran. Kalau saya coret gimana? Nggak apa-apa mas. Tapi nggak ada. Bongkar. Saya nggak bisa bongkar mas. Silakan Harus bongkar. bisa. Percaya sama saya, bongkar. Jadi itu harus dilawan ya. Iya. Ambil gunting. Ada gunting nggak? Gunting.